Baik, selamat pagi semuanya. Ini adalah hasil dari kuis kemarin. Ini rentang nilainya. Rentang nilainya berarti yang tertinggi itu ada di 95. Kita akan membahas soalnya satu persatu. Sini digabung ya. Nah, oke, untuk soal yang ini, kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan membahas suatu buku disebut dengan kegiatan. Ya, di sini semuanya benar. Jadi ada 51 orang yang menjawab, semuanya benar. Jawabannya adalah resensi. Kita cek yang kedua. Soalnya di bawah ini salah satu cara menemukan kelebihan dan kekurangan buku yang diresensi yaitu. Jadi caranya menemukan kelebihan dan kekurangan itu kita bandingkan. Jadi jawabannya A ya, membandingkan buku yang diresensi. Dan sini sebanyak 28 orang yang benar dari 51. Selebihnya ada yang menulis ulang semua ulasan yang terdapat pada buku. Yang sedih ada membuat ulang kerangka buku yang nggak perlu ya. Apalagi yang menelusuri alamat pembuat buku itu nggak perlu. Mendatangi lokasi itu juga nggak mungkin. Kalau lokasinya di Jawa sana gimana? Menulis ulang semua ulasan ini nggak juga ya, karena ini terlalu memakan banyak waktu. Jadi hanya membandingkan. Oke? Yang selanjutnya, seorang harus paham terhadap bidang buku yang hendak diresensi. Hal tersebut merupakan syarat untuk menjadi penulis resensi. Jadi yang masih jawab pembaca kita nggak perlu. Kali ya, membaca kita hanya membaca. Disesuaikan saja. Tapi kalau orang yang meresensi itu dia harus paham mutlak tentang buku tersebut ya. Nah, jadi ada juga dua orang yang menjawab menilai resensi. Jadi sudah banyak yang menjawab, 45 orang yang menjawab penulis resensi. Jadi jawabannya itu yang benar ya. Yang hijau itu artinya benar. Di bawah ini, pernyataan yang benar tentang tujuan resensi adalah ya, benar semua ya, memberikan informasi kepada masyarakat tentang kelebihan dan kelemahan dari sebuah buku. Ya, 51 semua benar semua. Seseorang pembuat resensi disebut juga, kalau presentator ini adalah orang yang mempresentasikan ya. Jadi yang benar adalah presentator ya. Oke, itu yang benar. Selanjutnya di bawah ini yang bukan termasuk unsur resensi adalah kalau judul termasuk ada ya, judul. Identitas buku ada ya. Ingat judul resensi dengan identitas buku ini kan, pada identitas buku ini ada judul buku. Jadi kalau judulnya ini judul resensi, ingat judul resensi dengan judul pada identitas buku tidak sama. Oke. Jadi yang benar adalah kajian ulang. Nah, jadi itu nggak ada di dalam unsur resensi. Yang selanjutnya, penulis, penerbit, tahun terbit pada resensi termasuk dalam bagian. Masih ada juga yang salah 3 orang, kajian ulang, judul dan isi. Jadi yang benar adalah identitas dari buku. Sebanyak 48 orang benar. Oke, bagus. Inilah cara penuturan dramatik ya, yang lebih memberi kesan daripada pembaca. Cara naratif yang langsung menjelaskan siapa wanita Siam itu. Begitulah akhirnya dikuakkan siapa sebenarnya Mahadi itu. Nah, kita bisa lihat dari ini, bacanya sampai akhir ini, dan dikagumi oleh si aku. Berarti yang benar itu ya udah jelas. Dia penokohan ya. Karena dibahas itu tentang tokoh, bukan settingnya. Ya, bukan juga tema, sudut pandang juga bukan sudut pandang. Ya, jadi yang benar penokohan. Karena di sini dibahas tentang tokoh. Sebanyak 37 orang benar menjawabnya. Selanjutnya, teknik untuk mengulur keingintahuan pembaca dengan bagus dilakukannya, seperti diuraikan di atas. Meskipun demikian, novel ini memiliki pola atau struktur bentuk yang kuat. Di sini ada kuncinya nih. Nah, jalinan masa kini dan masa lampau nih.
kunci lagi. Jadi udah pasti jawabannya itu alur. Oke, bukan tema, bukan setting juga, bukan sudut pandang juga. Oke. Nah, itu kata kuncinya di situ. Selanjutnya, hal-hal yang tidak perlu diperhatikan dalam membuat resensi. Nah, hal-hal yang tidak perlu, penilaian subjektif, ya memang ini penilaian kita sendiri kan. Jadi, ini memang penilaian kita sendiri. Memberi penjelasan tentang identitas. Ini perlu. Ini perlu. Selanjutnya ada 18 orang yang menjawab nih. Memberikan info perlu tidaknya buku tersebut. Ini perlu. Jadi, sebenarnya jawaban yang tidak yang kita lihat yang opsi yang E ini ya. Mengemukakan kelebihan dan kekurangan buku. Ini penting. Jadi 4 poin ini penting. Yang tidak penting adalah yang memberi informasi tentang tujuan pengarang. Nggak usah, itu nggak perlu dalam sebuah resensi. Waktu kita membaca novel ini, kita akan menimba banyak pelajaran tentang kehidupan. Nah, diantaranya tentang fenomena ketidakadilan gender dan pedihai dunia perempuan. Membahas tentang, ini baru namanya sudut pandang. Kenapa? Sudut pandang tokoh. Sudut pandang penulis tentang tokoh. Susah nulis yang ada pen. Ya, jadi bukan amanat. Ya, jadi yang paling benar adalah sudut pandang. Soal selanjutnya, berikut ini syarat yang tidak harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah resensi adalah, betul ya, harga buku. Ya, jadi masih ada yang sinopsis perlu ya, manfaat perlu, pendahuluan ada, identitas lagi perlu, jadi harga buku. Nggak mesti, ya bukunya terlalu mahal, nggak, karena ada harga yang dibayar untuk sebuah ilmu. Selanjutnya, buku ini ditulis dengan gaya narasi dan mengikuti irama buku harian. Oleh karenanya, buku ini kaya akan deskripsi mengenai sejarah kehidupan berbagai tahap yang dominan. Nah, kita bisa lihat di sini. Deskripsi mengenai sejarah kehidupan berbagai tahap, ya. Berarti udah jelas. Ini kata kuncinya di sini. Jadi jawabannya udah pasti alur. Masih ada juga bahas gaya bahasa. Tidak ada di sini dibahas tentang gaya bahasanya. Kecuali dia mengemukakan bahwa gaya bahasanya di sini mudah. Sudut pandang juga sini tidak ada bercerita tentang sebuah tokoh. Karena jadi sini sudah jelas kata kuncinya ini mendeskripsikan sebuah alur. Oke, selanjutnya. Bila dicermati, buku ini lebih mirip buku sejarah, dikemas bentuk yang kocak. Ya, ini dari sini nih kata kunci. Di sini kata kunci. Dari sini ya nih. Jadilah buku ini sebagai pengetahuan yang tidak ditemukan. Nah, itu maka udah jelas keunggulan buku ya. Bukan pembuka juga bukan, penutup juga pasti salah, latar belakang yang bukan, kelemahan juga nggak ada bicara kelemahan. Udah jelas dia itu keunggulan. Tujuan penulisan resensi adalah ulasan yang bersifat pertimbangan, ya, baik dan buruk. Ini enggak ya. Udah pasti udah 34 orang yang jawab benar. Oke. Ingat, resensi juga kita harus tidak boleh menjatuhkan. Kutipan di atas termasuk ke dalam resensi buku fiksi karena lihat nih, jawabannya memang benar ya ini. Identitas buku secara lengkap. Kenapa? Karena di sini coba dilihat. Terbit dengan tebal buku sekian. Nah, menyuguhkan gambar dan kata-kata yang memikat. Membaca unsur lain. Ini dominasi ya. Nah, itu ya. Jadi dia buku ini menggambarkan identitas buku secara fisiknya ya, dan lengkap sekali di sini. Nah, jelas sekali nih. Nah, sampulnya. Nah, itu ya, ini udah pasti jawabannya C. Nah, ini banyak yang salah nih. Yang dititik beratkan oleh resentator atau orang meresensi dalam kutipan buku tersebut adalah
Kok kelemahan ya? Banyak yang jawab kelemahan nih. Coba kita lihat. Di samping tulisan-tulisan yang mencoba membeberkan konseptisme postmodernisme dan pengaruhnya terhadap kebudayaan Indonesia. Oke, kata kunci. Juga ada tulisan yang mencoba memprediksi masa depan. Kata kunci. Nih, nilai-nilai ya, kebudayaan modern. Nih, sayang tulisan ini penting. Tulisan penting di Orsen dan Kalam tidak terangkum dalam buku postmodernisme dan masa peradaban. Jadi, sebenarnya ini dia mencantumkan tentang isi ya. Kenapa di sini kata kuncinya nih? Tuh, jadi yang paling benar jawabannya adalah isi ya. Karena juga di sini bukan termasuk kelemahan. Oke, coret-coret jadinya. Seorang penulis resensi harus mengetahui tujuan penulisan buku yang akan diulas. Tujuan penulisan dapat diketahui dari, ingat, resensi tidak ada kata pengantar. Yang ada pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Juga tidak ada bagian pustaka. Nah, ya, kita tak pakai kata pengantar dia. Kecuali karya ilmiah ada kata pengantar. Nah, yang benar adalah pendahuluan. Jangan terkecoh ya. Selanjutnya 22 orang yang benar. Oke, sudah bagus. Ya, kata kuncinya ini, mencermati kutipan resensi tersebut kita dapat melihat adanya melihat adanya satu masalah yang dibahas, yaitu buku itu tulis ala Gleyengan, yaitu cara penyajian secara tidak langsung yang ringan, penuh canda, tidak ngotot, suatu cara yang budaya yang melekat pada kebudayaan tertentu. Gleyengan baru terasa kekhasannya, kunci, dan daya guna jika berlangsung antara priayi dan wong cili, hingga bisa dimaklumi jika peran wong cili ya, dalam buku ini berarti menghidupkan kisah yang dituturkan penulis. Maka ini adalah sebuah konsep, ya kan sini berbicara konsep tentang Gleyengan ya, konsepnya wong cili dan priayi. Nah, berarti jawaban yang paling benar adalah ini menurut si pengarangnya. Oke. Yang selanjutnya, unsur novel yang tidak diresensi dalam penggalan resensi di atas adalah penokohan, ada nih, gaya bahasa kita lihat dulu. Nah, nantilah ya, seperti memang tidak ada gaya bahasa. Struktur alur, jalan cerita, struktur alur dan jalan cerita itu nih. Ini dia. Latar, ada nggak latarnya? Latarnya berarti ini di perkampungan. Nah itu ya udah jelas. Jawabannya gaya bahasa, karena nggak ada ditulisnya gaya bahasa. Oke, sekian review tentang soal. Ada 20 soal. Ya, jika tidak paham bisa ditanyakan secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.